Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang yogurt. Sebelumnya, saya adalah mahasiswa Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Tegal. Berikut adalah biodata kreator. Nama Indrawati, tempat tanggal lahir Tegal 15 Februari 2000, NPM 1818-5015, Prodi Pendidikan IPA. Apa itu yogurt? Yogurt adalah salah satu produk hasil olahan susu dengan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri yogurt. Streptococcus thermophilus merupakan bakteri garam positif yang bersifat anaerob. Streptococcus thermophilus banyak digunakan pada pembuatan keju dan fermentasi makanan. Streptococcus thermophilus memiliki peran sebagai probiotik, mengurangi gejala intoleransi laktosa dan gangguan gastrointestinal lainnya. Yang kedua adalah Lactobacillus bulgaricus, adalah bakteri yang membantu dalam proses fermentasi yogurt. Bakteri ini mengubah laktosa menjadi asam laktat. Bakteri-bakteri ini yang akan memicu proses fermentasi dari susu, mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Proses fermentasi berlangsung dalam keadaan anaerob, di mana dalam proses ini tidak melibatkan serangkaian transfer elektron yang dikatalisis oleh enzim yang terdapat dalam membran sel. Tingkat pertumbuhan bakteri dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi suhu optimum masing-masing jenis bakteri, sedangkan faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan sekitar tempat tumbuhnya bakteri. Pengawasan mutu terhadap komposisi yogurt meliputi analisa pH, kadar air, kadar lemak, dan perhitungan mikroskopis bagi Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kemudian ada pembuatan yogurt. Secara umum, proses pembuatan yogurt diawali dengan penentuan total batasan susu, kemudian pasteurisasi atau pemanasan agar susu steril dari bakteri lain, kemudian pendinginan, dan kemudian ditambahkan starter bakteri. Untuk menetapkan kehalalan makanan, perlu dicermati titik kritis pada semua tahapan proses, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, sampai hasil akhir siap konsumsi. Yang pertama ada perebusan. Siapkan seliter susu dan tuang ke dalam panci. Sambil memanaskan susu di atas api sedang, aduk secukupnya. Begitu susu mulai mendidih, api dikecilkan. Biarkan susu mendidih sekitar 10 menit, tambahkan 100 gram susu skim dan 100 gram gula halus dan aduk lagi. Yang kedua ada pendinginan. Selesai perebusan, susu dihomogenisasi dan didinginkan hingga suhu 45 derajat Celcius. Pada saat pendinginan ini, ditambahkan essence 7 ml dan pewarna. Yang ketiga ada penginokulasian. Siapkan starter berupa biakan Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus masing-masing 30 ml. Susu dengan suhu 45 derajat Celcius itu diinokulasikan dengan starter tersebut. Pencampuran starter dengan susu harus merata dan dilakukan secara bersih agar tidak tercemar oleh bakteri lain. Yang keempat, ada pemeraman. Suhu yang baik untuk pertumbuhan biakan yogurt adalah sekitar 45 derajat Celcius. Calon yogurt tersebut sebaiknya diinkubasi pada suhu 45 derajat Celcius. Selanjutnya, Anda tinggal menunggu 5 jam. Perhatikan apakah susu sudah mengumpal atau belum. Jika sudah, susu boleh diangkat. Setelah yogurt menggumpal, ada 2 hal yang harus dilakukan. Pertama, langsung memakannya dengan sendok. Kedua, mengaduk gumpalannya hingga pecah menjadi cairan kental merata. Yang kelima ada pasteurisasi. Untuk memperpanjang umur simpan, yogurt harus dipasteurisasi. Caranya adalah siapkan dandang berisi air, panaskan air hingga suhu 70 derajat Celcius, masukkan yogurt dan biarkan selama 15 menit.
Yogurt akan awet sampai 2 minggu. Yogurt yang belum akan dimakan harus disimpan ke dalam lemari pendingin agar tidak bertambah asam dan rusak. Berikut adalah diagram proses pembuatan yogurt. Kemudian ada kerusakan starter. Yang pertama, kekurangan pembentukan asam. Beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan asam adalah komposisi susu, kontaminan, antibiotika, dan penyimpangan fermentasi. Yang kedua, flavor yang tidak mencukupi atau menyimpang. Peningkatan flavor dapat dilakukan dengan penambahan laktosa, asam sitrat, dan inokulasi dengan Lactobacillus. Yang ketiga, terbentuknya gas terlindir. Starter yang mengandung Streptococcus lactis menghasilkan gas CO2 dalam jumlah banyak. Selanjutnya ada modifikasi yogurt. Yang pertama, yogurt pasteurisasi, yaitu yogurt yang setelah inkubasi selesai dipasteurisasi untuk memperpanjang umur simpannya. Yang kedua, yogurt beku, yaitu yogurt yang disimpan pada suhu beku. Yang ketiga, dietetic yogurt, yaitu yogurt yang dibuat dengan rendah kalori, rendah laktosa, atau ditambah vitamin dan protein. Yang keempat, yogurt konsentrat, yaitu yogurt dengan total batatan sekitar 24% atau yogurt kering dengan total batatan sekitar 90-94%. Berikut adalah manfaat yogurt. Sebagai penguat tulang, untuk menurunkan berat badan, baik untuk pencernaan, dapat menurunkan tekanan darah, bahan penguat sistem imun, meningkatkan konsentrasi dan fungsi otak, menjaga kecantikan dan kesehatan kulit. Ini adalah daftar pustaka dalam pembuatan PowerPoint. Demikian penjelasan dari video ini tentang materi yogurt. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bergabung bersama Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Tegal.